Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Septian Gita Purnama, dari CGP Angkatan 9, Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 2.1, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Berikut adalah pertanyaan pemantik beserta jawaban dari koneksi antar materi modul 2.1. Selanjutnya, mari kita membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sedangkan pengertian lainnya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang aktif. Serta yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah sebuah perlakuan yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek yang terakhir yang harus guru pahami untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah profil belajar murid. 4 hal yang harus guru pahami. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga adalah gaya belajar. Serta yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Ada 3 strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Serta yang terakhir, berdiferensiasi produk. Strategi yang pertama yaitu berdiferensiasi konten. Berdiferensiasi konten merupakan strategi yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi yang kedua yaitu berdiferensiasi proses. Berdiferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan,
dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.